pengertian dari wawancara itu? Nah, ini dia pengertian wawancara menurut Lexi J. Moleon. Dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, pewawancara dan responden berhadapan langsung face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Tujuan wawancara pertama, menciptakan hubungan baik di antara dua pihak yang terlibat antara subjek wawancara dan pewawancara. Kedua, meredakan ketegangan yang terdapat dalam subjek wawancara. Ketiga, menyediakan informasi yang dibutuhkan. Empat, mendorong ke arah pemahaman diri pada pihak subjek wawancara. Kelima, mendukung ke arah penyusunan kegiatan konstruktif pada subjek wawancara. Ini dia macam-macam wawancara, dibagi menjadi 4 loh. Pertama, menurut tujuannya. A. The employment interview, yaitu interview yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran sampai mana sifat-sifat yang dipunyai oleh seseorang terhadap kriteria yang diminta oleh suatu employment. B. Informational interview, yaitu interview yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. C. Administrative interview, yaitu interview yang dijalankan untuk keperluan administrasi, misalnya untuk kesejahteraan organisasi untuk mendapatkan perubahan-perubahan di dalam tindakannya. D. Counseling interview, yaitu interview yang dijalankan untuk keperluan konseling. Interview ini khas dipergunakan dalam proses konseling. Kedua, menurut jumlah orang yang diinterview. A. Interview perorangan, yaitu wawancara dilakukan secara perseorangan yang menyangkut masalah-masalah pribadi yang dialami oleh subjek wawancara. Misalnya wawancara antara seorang klien dengan seorang petugas bimbingan. B. Interview kelompok, yaitu wawancara dilakukan secara kelompok lebih dari 1 orang ya. Misalnya antara petugas bimbingan dengan seluruh siswa kelas. Ketiga, menurut peranan yang dimainkan. A. The non-directive interview, yaitu interview yang kurang terpimpin dan kurang mendasarkan atas pedoman-pedoman tertentu, biasanya digunakan dalam proses konseling. B. The focus interview, yaitu interview yang ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan objek-objek yang diselidiki. Keempat, berdasarkan sifatnya. A. Wawancara langsung, di mana pewawancara dan responden berwawancara melalui berhadapan langsung atau face to face. Contohnya, B. Wawancara tidak langsung, di mana pewawancara dan responden melakukan wawancara via telepon atau email. C. Wawancara insidental, yaitu di mana pewawancara melakukan wawancara secara tiba-tiba kepada responden. Bata gimana Bata? D. Wawancara berencana, di mana pewawancara melakukan wawancara secara berencana dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini dia contohnya. Saya adalah perancang busana yang mewakilkan Indonesia di Saudi Arabia, di Filipina, di Austria, di Yunani, dan di Espanyola. Bata, pertanyaan Bata. Iya, boleh. Bata, gimana perasaannya Bata setelah menjadi juara Bata? Aduh, pertanyaan tidak berbobot ya. Tentunya saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia karena perancang itu dengan tangan saya sendiri tenaga
dengan jari lentik saya sendiri, dan ini bukti medali kalau saya memenangkan kontes tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat dalam pertanyaan wawancara. A. Pertanyaan yang bersifat mendorong pembahasan dan pemahaman. Contohnya, Coba ceritakan bagaimana kronologisnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut saya mereka pantas dibunuh karena mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah koruptor dan harus dibunuh, harus diberantas. B. Pertanyaan yang menarik pemahaman. Maksudnya, pertanyaan yang mengandung kata karena, oleh sebab, yang mengandung sebab akibat. Mengapa Anda melakukan hal tersebut? Karena saya ingin membawa perubahan bagi negara saya. Karena saya akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2022. C. Pertanyaan yang mendorong penerimaan perasaan. Contohnya, Jika Anda terpilih menjadi presiden tahun 2022, apakah Anda merasa senang? Tentu saya sangat senang karena teman saya adalah yang menjadi asisten saya adalah Bapak Joko Widodo. D. Pertanyaan yang mendorong sikap atau tingkah laku tertentu. Contohnya, Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Waktu itu Bapak Joko Widodo datang ke rumah saya, meminta secara baik-baik untuk saya menjadi pasangan beliau. Karena menurut beliau saya adalah pasangan satu-satunya yang paling pantas mendampingi beliau. itulah pembahasan mengenai bab 1, yaitu ruang lingkup teknik wawancara, dan bab 2 mengenai langkah-langkah wawancara.